Dikit lagi. Lima puluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dia mau keluar sih ama. Pakai. Dia bisa keluar. Karena di sebelah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqullaha Alhamdulillah Kita bergabung lagi. mau baca nggak? Sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan melaksanakan tugas. Ya, ya, adik itu kadang-kadang dia coba hujan. Anda bisa di mana? Ya. Mana yang berdarah mana? Ini ya. Berdarah. Katanya ini berdarah sakit katanya. Kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Tamiri dan Salawat dan Salam. Hingga kita sudah berikan imam pasrah. Hingga kita bisa melakukan kegiatan hari ini dengan hadiah. Kemarin Marhaba baca. Marhaba baca nggak? Nah, baca tuh. Saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya sementara ia tidak bertambah ilmu, maka ia tidak bertambah dari Allah kecuali tambah jauh. Bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit, malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah bencana menimpa penghuni langit. Keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Apabila keluarga rumahku lenyap, maka ketetapan Allah bencana akan menimpa umatku. Ya. Ya, Nabi bersabda, barang siapa yang tambah ilmunya sementara ia tidak bertambah zuhud, maka ia tidak bertambah dari Allah, kecuali tambah jauh. Jadi orang menambah ilmu tetapi tidak melaksanakan ilmu itu, berarti dia jauh dari Allah. Jadi kalau punya nambah ilmu berarti nambah yakin, menambah bertakwa kepada Allah. Jadi dulu pakai. Nah, bintang-bintang itu adalah keselamatan bagi penghuni langit ya, atau malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah bencana menimpa mereka. Di bintang-bintang adalah keselamatan bagi penghuni langit. Siapa itu penghuni langit? Malaikat. Apabila bintang-bintang itu berjatuhan, maka ketetapan Allah bencana bagi yang menimpa malaikat sendiri. Keluarga rumahku adalah keselamatan bagi umatku. Nah, keluarga rumahku artinya keluarga yang ada di dalam rumah kita. Ya, adalah keselamatan umatku, keselamatan anak cucunya.
Apabila keluarga rumah lenyap, maka ketetapan Allah bencana yang menimpa. Ya, jadi kalau diibaratkan misalnya terjadi bencana, ya bencana alam. Bencana alam itu adalah disebabkan perbuatan tangan manusia, terjadinya bencana di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Orang tidak tahu-tahu bahwa orang itu membabat hutan, ya, menanam sawit, menukar tumbuh-tumbuhan yang pasak bumi itu dengan sawit yang akal serabus. Maka datang hujan sampai 7 hari sehingga terjadilah longsor, terjadilah rodok. Kenapa? Karena akar-akar tumbuh-tumbuhan itu sudah cabut. Sebab cara orang menebang hutan itu adalah dengan membongkar tanah yang di bawah serat awal akar pohon itu sendiri. Itu adalah akibatnya bencana pada nah, bencana ya. Itulah akibatnya bencana. Itu kita lanjut. Sekarang Maria baca. Ya. Jangan dia nggak mau Baca digituin. ya, harus Maria. Aku baca aku Nggak mau dia tuh lihat kan. aku Oh, marah kan? adalah Marah kan? Iya, abang ya. adalah keselamatan bagi sahabatku Betul. apabila Bu, aku mati, maka bencana Jana adikku. bencana Jana. akan menimpa Kita. sahabatku. Bagus, ya. Bisa. Coba baca. Baca dulu. Baca. Ayo jam. Baca semua. Jam saudaraku. Ya, sesudah Maryam tadi, aku adalah keselamatan bagi sahabatku. Apabila aku mati, maka bencana akan menimpa sahabatku. Nah, jadi tidak boleh ya. Kenapa bersahabat itu harus menawarkan ilmunya. Sekarang baca gunung itu adalah keselamatan bagi penduduk Duduk bumi. dunia. Apa- Apabila gunung-gunung itu apabila Apabila kedua itu lenyap, lenyap bencana cara akan menimpa penduduk dunia. Penduduk dunia. dunia. Ya bagus, ya Banca lah lulus ya. Maryam dan Banca. Jadi gunung itu kita baca keselamatan bagi penduduk dunia. Jadi gunung itu kalau digunung ditebangi pohon-pohonnya, maka gunung-gunung itu akan lenyap, akan langsung terjadi banjir bandang, maka bencana akan menimpa penduduk dunia. Contohnya terjadi di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan apa ya, Sumatera Utara. Nah, ini contoh sekarang masih dirasakan oleh penduduk yang ada di sekitar gunung itu sendiri. Itulah sebabnya bencana ya. Kita lanjut Atin. Ya. Aku. Apabila Allah memberikan maaf itu adalah rahmat, apabila terjadi sesuatu yang lain maka aku tak dapat berbuat apa-apa. Nabi bersabda, barang siapa yang menghendaki agar
tidak menempatkannya dalam dalam amalnya yang jelek dan dihapus catatan amalnya. Hendaklah ia berdoa ini selepas sholat 5 waktu, yaitu mulai ya Allah. ya Allah sesungguhnya Sesungguhnya itu ampunanmu ampunanmu lebih diharapkan daripada daripada amal amalku, sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada banyaknya dosaku. nah Ya Rabbal Alamin. jalan Bang Atim. Bang Atim adalah generasi penerus untuk berdakwah kakek ya. Amin. Apabila Allah memberikan maaf itu adalah rahmat apabila terjadi. Kalau Allah memberikan maaf atas kesalahan kita itu merupakan rahmat. Apabila terjadi sesuatu yang lain, aku tak dapat berbuat apa-apa. Ya. Nabi bersabda, barang siapa yang menghendaki agar Allah tidak menempatkannya dalam amalnya yang jelek dan dihapus catatan amalnya. Ya, hendaklah ia berdoa selepas sholat 5 waktu. Yaitu mulai ya Allah, sesungguhnya ampunanmu. Nah, jadi kalau Allah mengampuni dosa orang lebih diharapkan daripada amal. Jadi kalau kita beramal yang sedikit, tetapi kalau diampuni oleh Allah, segala dosa kita, nah, ampunan Allah itulah yang paling utama. Sesungguhnya rahmatmu lebih luas daripada banyak dosa. Nah, jadi rahmat Allah itu luas, rahmat lil alamin ya. Jadi dosa kita banyak daripada lebih banyak dari dosa. Lanjut, Mariam. Anan, dan baca. Yang pertama. Karena gue sih sangkul-sangkulin nggak pegang aja. Kemana enggak bisa? Ini. Nah, bisa. Apa aja? Oh. Bila kamu bukan seorang ahli, tapi saya suka kepada ahli yang lebih mendapatkan aku kepada keridhaan. Semuanya yang sangat kasih Sayang sayang pada pada makhluknya, pada hari kiamat akan jadi yang hari sholat dihadirkan, kemudian diberikan kepada mereka pahalanya, kemudian puasa dan diserahkan ada kepada mereka, kemudian orang-orang yang adalah musibah tetapi lembaga amal dan catatan amal 133 ya. Ya Allah, apabila aku bukan seorang ahli untuk mencapai kasih sayangmu, adalah ahli untuk menyampaikan aku pada keredaanmu. Karena sesungguhnya rahmatmu itu tersebar pada segala sesuatu. Wahai Allah yang zat yang maha kasih sayang pada makhluk. Pada hari kiamat kelak akan disediakan timbangan amal. Ya, hari kiamat itu nanti. Ahli sholat, orang yang sholat 5 waktu, tambah sholat sunat, tambah sholat tahajud, ya.
dihadirkan kemudian dan diberikan kepadanya mereka pahalanya. Tidak ada dikurangi sedikit pun. Pahalanya dikasih. Kemudian ahli puasa yang puasanya bulan Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Daud misalnya, diserahkan pahalanya kepada mereka. Jadi tidak ada Allah itu merugikan orang itu. Ya. Kemudian orang yang terkena musibah, ini kena musibah ini seperti terjadinya longsor di Sumatera atau di belahan bumi lain, kemudian orang itu terbawa hanyut oleh longsor itu mati. Itu tidak dihitung timbangan puasa dan sholatnya sebelumnya, tetapi timbangan amalnya itu bukanlah catatan amal berlaku bagi mereka. Jadi orang-orang yang seperti ini adalah keistimewaan dari Allah menjadi timbangan amalnya bukan catatan amal berlaku bagi mereka. Jadi orang-orang yang kena musibah, kompor longsor segalanya itu mati, kemudian dia langsung menjadi syahid. Lanjut. Kasih gorengan. Salah dia kocak. Mereka diberi pahala tanpa hisab sehingga orang-orang yang selamat mengharapkan Bukan malah. agar termasuk dalam golongan mereka karena banyak memperoleh pahala dari Allah. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa anak itu ada akan hadapi 4 perangkas, yaitu malaikat Israel akan merampas nyawanya, ahli waris akan merampas hartanya, dan ular akan merampas tubuhnya. No. Mereka yang diberikan pahala tanpa hisab tadi adalah orang-orang yang ditimpa oleh musibah banjir, longsor, tsunami. Itu tanpa hisab, tidak dihitung pahala amal puasanya, tidak dihitung pahala sholatnya, pahala sedekahnya, tetapi dia tidak dihisab, langsung dia diberi masukkan ke surga. Sehingga orang-orang yang selamat mengharapkan, orang-orang yang selamat nih, dan selamat dari musibah itu mengharapkan agar termasuk di dalam golongan mereka karena banyaknya memperoleh pahala dari Allah. Jadi kenapa saya selamat? Kalau dari longsor musibah itu berarti dia ditunda untuk ditimbangan amalnya, jadi tidak disamakan. Jadi orang-orang yang sudah ada catatan amalnya, misalnya seperti yang selamat dari musibah banjir, dia berharap sebenarnya dia sama dengan orang-orang yang musibah yang apa itu yang mati kena longsor, gempa bumi segalanya. Sebagian ulama al-hikmah mengatakan bahwa anak cucu Adam akan hadapi 4 perampas. Ini perampas ya, begal ya. Malaikat Israel akan rampas nyawanya. Dipegal kalian. Malaikat Israel itu dirampas nyawanya manusia. Ahli waris akan merampas hartanya. Jadi kalau ahli awak yang punya harta banyak, tinggalkan yang merampas itu adalah ahli warisnya sendiri. Kemudian ular akan merampas tubuh. Ya. Lanjut nenek. Banyak nih. 9. Orang yang mempunyai hak yang dirampas haknya akan merampas pahala amalnya bila ada, dan bila dia tidak ada dosa orang tersebut akan ditambahkan kepada orang yang pernah menzaliminya. Sebagian ulama ahli hikmah mengatakan bahwa barang siapa yang sibuk mengikuti kehendak hawa nafsunya, pasti dia akan senang mendekati perempuan. Ya, barang siapa yang sibuk mengumpulkan harta, maka yang haram pusing
haram pun pasti akan haram diambil. pun pasti akan diambil. Barang siapa yang Tak berbuat suka baik, berbuat baik, pasti ia mudah tergaul. Barang siapa yang sibuk dengan urusan ibadah, maka ia pasti mencari ilmu. orang yang mempunyai hak dirampas haknya. Misalnya kita nih, kita mau berjalan berangkat ke kantor atau bekerja, dirampas oleh begal misalnya. Nah, akan merampas pahala amalnya bila ada. Jadi yang tukang begal itu kan kalau ada dirampas amalnya. Dan bila tidak ada, dosa orang tersebut akan ditambahkan kepada orang yang pernah dizalimi. Kan? Menzalimi. Jadi kita lagi berdosa ini tapi dirampas hak kita, dibunuh, ya. Kemudian nanti di akhirat, diambil amal baiknya. Kalau tidak ada, dosanya dipikulkan kepada orang menzalimi. Nah, jadi sebagian ulama al-hikmah mengatakan bahwa barang siapa yang sibuk mengikuti kehendak hawa nafsunya, pasti dia senang mendekati perempuan ya. Barang siapa yang sibuk mengumpulkan harta, maka yang haram pun pasti akan diambilnya. Kalau mengumpulkan harta ya kerja yang haram pun diambil. Misalnya areal untuk diberikan izin HGI-nya, hak guna bangunannya misalnya hanya 1 hektar. Kemudian setelah berjalan karena ini hutan, ya areal itu ditambah 10 hektar. Maka yang haram pun akan diambil. Yang sah itu hanya 1 hektar. Tetapi yang 9 hektarnya diambil sendiri. Nah, itu diambil. Jadi barang siapa yang suka berbuat baik, pasti ia mudah bergaul. Pasti itu. Jadi kalau orang suka berbuat baik, berarti suka mudah bergaul. Barang siapa yang sibuk dengan urusan ibadah, maka ia pasti mencari ilmu. Jadi kalau orang yang suka beribadah, itu pasti cari ilmu. Bagaimana caranya dia bisa merubah dirinya sendiri dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi nih. Kita lanjut. Kayaknya kemana? Ketiduran. Kayaknya ketiduran kali ya. Tak ada. Nah, jadi karena tidak ada lagi yang membaca, Itu apa tuh? Itu tadi. ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Baru jam 5 lewat. Assalamualaikum Tadi kalau warahmatullahi masuknya nggak ada. Jadi